Industri perbankan Indonesia merupakan salah satu industri paling menarik di dunia. Kok bisa? Stay tune karena kita bakal kupas tuntas semuanya di video kali ini. Oke, balik lagi sama gue Denny Sesera. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas industri perbankan di Indonesia. Kenapa kok menarik membahas hal ini? Karena bisnis perbankan Indonesia itu salah satu yang paling menarik jika kita bandingkan dengan negara lain. Mulai dari kondisinya, fee-nya, banyak deh yang membuat industri ini wonderful banget. So, tanpa basa-basi, yuk kita bahas industri perbankan Indonesia. Sebelum kita bahas ke emitennya, kita harus tahu dulu nih gimana sih bisnis model suatu perbankan, gimana caranya perbankan bisa menghasilkan uang. Buat mempelajari model bisnis perbankan, kita bisa melihat laporan keuangan bank. Kalau kita membuka laporan keuangan suatu bank, ada dua hal yang menarik untuk diperhatikan. Yang pertama adalah aset bank dan yang kedua adalah kewajiban atau hutang bank tersebut. Sebagian besar aset bank akan terdiri dari kredit atau pinjaman yang disalurkan oleh bank. Sedangkan kewajiban bank sebagian besar terdiri dari simpanan atau dana dari pihak ketiga. Nah, kedua hal ini saling berhubungan. Bank menerima dana dari masyarakat yang nantinya akan dicatat sebagai kewajiban, lalu menyalurkan dana ke pihak ketiga ini dalam bentuk pinjaman kepada kreditur yang dicatat sebagai aset. Lalu cuannya bank dari mana? Dari spread yang terjadi dalam transaksi tadi. Bunga pinjaman dari bank akan selalu lebih tinggi dibandingkan bunga tabungannya, sehingga bank mengambil untung antara selisih bunga dari transaksi ini. Selisih ini akan menjadi sumber utama pendapatan bank dan dicatat sebagai pendapatan bunga bersih atau net interest income dalam laporan keuangan. Selain selisih tadi, bank juga bisa mendapatkan pendapatan lewat fee yang dikenakan saat kita mengirim uang atau fee pembuatan akun. Namun jumlahnya relatif kecil. Nah, menariknya di sini, bisnis perbankan di Indonesia itu sangat wonderful jika kita bandingkan dengan negara lain. Karena yang pertama, tingkat literasi perbankan di Indonesia itu masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari laporan World Bank yang menunjukkan bahwa 51,6% orang dewasa Indonesia masih belum mempunyai rekening bank. Hal ini berbanding jauh dengan Singapura yang 98% orang dewasanya sudah memiliki akun bank. Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia yang berada di angka 85% dan Thailand di angka 82%. Bentar, literasi rendah kok hal yang baik? Karena artinya masih banyak ruang pertumbuhan di dunia perbankan Indonesia. Dengan literasi yang masih rendah aja perbankan sudah mampu menjadi market leader di Indonesia. Apalagi nanti kalau literasi Indonesia semakin bertumbuh. Kebayang dong, kalau kasusnya kayak Singapura tadi, 98% warganya sudah memiliki akun bank, semua perbankan harus mencari 2% konsumen tersebut atau merebut konsumen perbankan lain, yang tentunya akan menghabiskan kos lebih banyak. Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat bisnis perbankan Indonesia itu bagus banget, yaitu angka spreadnya yang tinggi. Kita udah tahu sebelumnya kalau spread menjadi sumber utama pendapatan bank. Oleh karena itu, semakin tinggi spread tersebut tentu akan berdampak lebih besar. Nah, angka spread rata-rata perbankan Indonesia itu salah satu yang tertinggi di dunia, yaitu di 4,9%. Ini jauh lebih besar dibandingkan rata-rata spread negara ASEAN yang biasanya di angka 1-2% aja. Jadi tahu kan kenapa bisnis perbankan Indonesia itu wonderful banget. Yang pertama karena ruang pertumbuhannya masih sangat besar, dan yang kedua karena tingkat spreadnya yang tinggi. Jadi mendirikan perbankan di Indonesia itu sudah menjadi mood sendiri. Oke, udah cukup kita bahas perbankannya. Sekarang coba kita bahas dua market leader perbankan yang ada di IHSG, yaitu BBCA dan BBNI. Kita coba bahas dari beberapa sisi dan nanti di akhir kita bahas prospek kedua perbankan ini ke depannya. Oke, yang pertama kita bisa lihat performa kedua perbankan ini di masa lalu. Untuk BBCA sendiri, returnnya memang salah satu yang terbaik di antara saham lainnya. Secara keseluruhan, sejak IPO, BBCA sudah mencatat return sekitar 2000%. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir, returnnya sekitar 100%. Kalau BBNI sendiri, memang performanya nggak sebagus BBCA. Sejak IPO, BBNI mencatat return sebesar 440%, sedangkan dalam 5 tahun terakhir hanya sekitar 9%, atau sideways ya. Tapi tetap performa masa lalu ini hanya bisa memberikan gambaran untuk kita bagaimana emiten tersebut bekerja sebelumnya. Kita harus tetap melihat bagaimana performanya masa kini hingga masa depan. Kalau kita lihat secara kualitatif, BBCA memang memiliki nama yang lebih besar dan kualitas pelayanannya yang sangat melekat. Namun jangan lupa, BBNI merupakan bank BUMN sehingga pastinya diprioritaskan pemerintah untuk pertumbuhannya. Selain itu, dalam jumlah nasabah, BNI mengungguli dengan jumlah sekitar 62 juta nasabah, sedangkan BCA hanya memiliki 29 juta nasabah. Namun kita juga perlu melihat kualitas nasabahnya nih. BBNI itu fokusnya menggarap segmen korporasi, komersial menengah, kecil, dan juga luar negeri. Sedangkan BBCA lebih fokus terhadap segmen menengah ke atas. Hal ini terlihat dari laba bersih BBCA pada kuartal 1 yang berjumlah 8,1 triliun. Sedangkan BBNI pada kuartal yang sama hanya mencatat laba sebesar 4,3 triliun. Jadi nasabah banyak belum tentu lebih besar juga laba bersihnya. Meskipun BBNI terlihat memiliki moat yang kuat sebagai BUMN, namun perlu diketahui orientasi BUMN
BBN itu bukan hanya profit, tapi juga untuk mengayomi masyarakatnya. Selain itu, bank digital masing-masing bank juga patut untuk dibahas, karena I believe bank digital bisa menjadi salah satu cara terbaik perbankan untuk menjangkau para calon nasabahnya. Sekali lagi, BBCA sudah menang satu langkah di sini dengan bank digitalnya yaitu Blue. Blue sendiri sudah di-download lebih dari 1 juta pengguna, sedangkan BBNI masih belum memiliki bank digital. Kabar terakhir, mereka baru saja mengakuisisi Bank Mayora untuk dijadikan bank digital. Selanjutnya, kita bisa melihat seberapa efisien penggunaan modal kedua bank ini dengan membandingkan ROE-nya atau return on equity-nya. BBCA juga mengungguli, yaitu return on equity-nya sebesar 17,78%. Sedangkan BBNI masih ketinggalan dengan ROE sebesar 13,94%. Lalu kita juga melihat ROA atau return on asset untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk mendapatkan pendapatan. Sekali lagi, BBCA masih unggul dengan ROA sebesar 2,86%, sedangkan BBNI sebesar 1,86%. Terakhir kita bahas dividennya. Untuk BBNI akhir-akhir ini kecil ya, kasih dividen cuma 1-1,8%-an. Tapi sebelum pandemi, BBNI konsisten kasih dividen sekitar 3%-an. Sedangkan BBCA memang konsisten kasih dividen sebesar 3,5% meskipun saat pandemi. Jadi kurang lebih kedua emiten ini memiliki dividen yang kurang lebih sama. Secara keseluruhan, BBCA terlihat memang jauh lebih unggul dari BBNI. Tapi jika dilihat peningkatan laba bersih, BBNI lagi bagus-bagusnya nih. Pada kuartal 1, BBNI mengalami peningkatan laba bersih sebesar 66%, sedangkan kuartal 2 diprediksi sebesar 75% secara year on year. Kalau BBCA sendiri, meskipun laba bersihnya memang sangat baik, peningkatannya masih jauh di bawah BBNI. Pada kuartal 1 hanya naik sebesar 14,6%, sedangkan kuartal 2 sebesar 25%. Meskipun begitu, keduanya sama-sama baik, jadi nggak masalah kalau kalian mau invest di kedua emiten ini, karena sama-sama bagus. Yang satu merupakan market leader, namun pertumbuhannya terbatas. Yang satu lagi meskipun tidak konsisten, namun menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Sebenarnya tujuan gue buat video tentang perbankan ini, karena menurut gue sektor perbankan ini mulai menarik. Dengan pemulihan ekonomi, GDP Indonesia yang luar biasa, segmen perbankan ini akan selalu menjadi yang pertama terlihat pertumbuhannya jika pemulihan ekonomi terjadi. Dan kita bisa lihat laba top 4 bank meningkat sangat pesat. BBRI 98%, BBCA 25%, BBNI 75%, dan BMRI 62%. BI sendiri juga memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan Indonesia ke depannya akan bertumbuh dari 9% ke 12%. Jadi pertumbuhan dan proyeksi ini bisa menjadi indikator awal akan adanya pemulihan ekonomi dan tentu akan menguntungkan bank jika ekonomi berjalan kembali. Nggak berasa nih kita udah sampai di akhir video. Kalau kalian disuruh pilih BBCA atau BBNI, kalian bakal pilih yang mana? Atau mungkin kalian ada pilihan lain nih, BBRI atau BMRI? Coba komen pilihan kalian di kolom komentar. Nextnya kira-kira mau bahas sektor dan saham apa lagi nih? Coba drop di kolom komentar. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa nyalain notifnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Salam cuan.